Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas siapa dia yang akan berbicara dari hati ke hati denganmu. Dan ini adalah general reading, jadi belum tentu akan cocok untuk semua. Bisa jadi energinya sangat nyampur dan bisa setengah resonate atau sama sekali nggak resonate. Bisa bener-bener resonate 100% juga bisa ya. Jadi dari mana kamu tahu ini readingan untuk kamu bisa lihat dari energi yang akan saya bacakan nanti, apakah kamu mengenali energi itu atau tidak. Dan bisa jadi dari energi zodiak atau charm sio, angka dan alfabet, dan juga bisa dari nama-nama weton ya. Kita akan langsung mulai, kita akan cari tahu energi dia. Energi dia yang ingin berbicara dari hati ke hati denganmu. Energi dia yang ingin bicara dari hati ke hati denganmu. Ada kartu Princess of Spades. Oke, saya merasa di sini dia seorang yang masih berjiwa muda ya. Tentunya dia masih suka kebebasan. Dan di sini saya merasa dia yang selalu menyebabkan drama di dalam hubungan kalian. Dia suka dengan perhatian kamu, tetapi dia juga suka dengan perhatian orang lain. Artinya dia suka menjadi pusat perhatian. Namun dia seorang yang sangat menyenangkan untuk diajak bicara, ya, atau misalnya hangout bareng, jalan-jalan. Dia orangnya asik. Ada saya menangkap sedikit ada energi player ya, ada energi player di sini masuk. Ada kartu Prince of Diamond. Oke. Di sini saya merasakan dia adalah seseorang yang sangat slow untuk membuat suatu progres dalam hubungan. Bisa jadi hubungan kamu udah lama dekat tapi nggak juga ada status. Udah PDKT lama tapi nggak pacaran juga ya. Atau bahkan mungkin udah pacaran lama tapi nggak juga hubungan ini menuju ke suatu komitmen atau pernikahan. Bisa jadi yang sedang dia fokuskan adalah kondisi finansialnya sehingga dia merasa belum siap untuk memiliki suatu hubungan yang berkomitmen. Makanya dia bawa slow aja. Beberapa dari kamu dia usianya lebih muda dari kamu. Beberapa dari kamu dia usianya sama dengan kamu. Ada kartu Seven of Spades. Ya, di sini dia merasakan banyak penghalang ya di antara kalian untuk bisa bersama. Bisa jadi perbedaan status, beda keyakinan ya, beda warga negara, beda prinsip. Atau mungkin ada hal lain yang menghalangi kalian untuk bisa bersama. Bisa jadi karena LDR juga bisa ya, jadi kalian merasa susah untuk bersatu. Di sini ada kartu Three of Hearts. Oke, di sini saya merasakan dia adalah seseorang yang saat ini sedang merindukan kamu. Seseorang yang saat ini ingin memeluk kamu, ingin union sama kamu, artinya dia ingin bersama dengan kamu kembali. Ini energi orang masa lalu ya. Jadi mungkin kamu pernah dekat sama dia atau memang kamu pernah memiliki satu hubungan spesial sama dia. Bisa jadi sudah pernah berkomitmen juga. Jadi saat ini dia sangat ingin bersama dengan kamu kembali. Ya, dia sangat merindukan kamu yang saya lihat ya. Ada yang ingin rekonsiliasi dengan kamu. Siapa lagi dia?
ada Queen of Heart. Ya, jadi yang saya lihat di sini, kalau yang ini saya merasa ada juga yang dimana dia adalah seseorang yang usianya lebih tua dari kamu, atau dia lebih dewasa dari kamu juga ada. Mmm, Dia seorang yang sangat mencintai kamu, bisa jadi cinta itu baru dia sadari, ya, mungkin selama ini dia dalam denial, karena ini adalah energi water, energi emotion. Yang saya lihat di sini, selama ini dia menyangkal bahwa dia mencintai kamu, dia terlalu menuruti egonya dia selama ini, dan saat ini dia berusaha untuk mendengarkan apa kata hatinya dia, karena yang sebenarnya kata hatinya dia mengatakan bahwa dia sangat mencintai kamu. Ada kartu Four of Club. Oke, di sini saya merasa dia adalah seseorang yang sangat takut dengan yang namanya cinta, karena di sebelahnya Four of Club ada Queen of Heart. Yang dimana di sini dia baru-baru ini healing dari yang selama ini dia tertutup. Dia selalu waspada kepada semua orang yang dekat dengan dia. Dia selalu tidak percaya. Artinya dia punya trauma, dia punya trust issue di sini. Sehingga bawaannya dia itu selalu nggak percayaan sama orang, selalu waspada dengan orang-orang di sekeliling dia, dan tidak membiarkan cinta itu masuk ya ke dalam hidupnya dia, karena dia sudah pernah sakit hati yang sangat dalam sebelumnya ya dengan hal cinta itu. Bottom of the deck-nya ada kartu Eight of Diamond. Oke, saya merasakan di sini akan ada suatu hal yang baik terjadi di antara kalian di saat kalian berkomunikasi dari hati ke hati. Akan ada suatu situasi yang membaik, ya. Artinya ini adalah suatu percintaan yang baik di saat kalian bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Apa yang ingin dia bicarakan denganmu dari hati ke hati? Apa yang ingin dia bicarakan denganmu dari hati ke hati? Take bite size steps. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, sebenarnya dia kayak saya melihat di sini dia ingin slow ya. Dia ingin bilang sama kamu, yuk kita coba jalani pelan-pelan dulu. Sambil kita lihat situasi ke depannya, apakah kalau memang kita berjodoh dan kita cocok, kita bisa serius, tapi kita mulai pelan-pelan dulu. Seperti itu. Jadi kayak intinya kayak dia nggak pengen buru-buru ya. Dia pengen mengenal kamu pelan-pelan. Seperti itu. Kalau saran saya di sini, kalau memang dia pengen mengenal kamu pelan-pelan, nggak masalah. Tetapi jangan kamu berikan rasa seperti sudah pacaran. Kalau memang saat ini dia pengennya pelan-pelan sebagai teman atau TTM. Seperti itu. Kalau dia pengen pacaran dulu, silahkan ya. Tetapi jangan memberikan segalanya dari kamu. Seolah-olah dengan dia pacaran sama kamu, dia sudah bisa merasakan bagaimana kamu memberi dia seperti rasa sebagai suami istri misalnya. Ya, maka dari itu saya bilang jangan berikan segalanya kepada seseorang yang inginnya pelan-pelan, inginnya pacaran untuk mengenal lebih lama, lebih jauh supaya dia yakin, itu nggak salah. Yang salah adalah kalau misalnya dia pengen mengenal kamu lebih dekat, lebih jauh dengan cara pelan-pelan, tapi kamunya yang sudah ngebut ngasih dia rasa seperti suami istri, ya. Kamu sudah memberikan dia rasa seperti kalian sudah berkomitmen, itu yang jangan.
Itulah mengapa kalau misalnya kamu cewek dealing sama cowok, dia pengennya satu, kamu ngasihnya satu, atau kamu ngasih setengah itu masih bagus. Kasih nol pun masih nggak apa-apa. Kalau dia cowok, dia ngasih kamu satu, ibaratnya dia bisa ngasih kamu teman, tapi kamu ngasih dia rasa pacaran, itu yang salah. Kalau kayak gitu hubungan bakal stuck, nggak maju-maju, dan akhirnya energi kamu yang terkuras habis. Apa lagi yang ingin dia bicarakan sama kamu? Ada kartu Thank God. Ya, dia ingin menyampaikan sama kamu bahwa dia sangat bersyukur kepada Tuhan telah mempertemukan seseorang seperti kamu. Karena selama ini di hidupnya dia tidak pernah menemukan seorang sebaik kamu, setulus kamu, dan bisa mencintai dia secara unconditional love. Apalagi yang ingin dia bicarakan dari hati ke hati sama kamu? Di sini ada kartu take no offense. Oke, jadi kalau yang saya lihat di sini, di sini dia ingin mengatakan sama kamu bahwa jangan take it personally kalau misalnya dia tiba-tiba cuek, kalau misalnya dia tiba-tiba diam, ya. Dia pengen kamu mengerti, ya, artinya jangan sedih, jangan nangis kalau di saat dia jauh, kalau dia misalnya diam aja. Jadi di sini kayak saya merasakan sedikit, apa ya, bisa saya katakan, ada sedikit main games, ada sedikit rasa dia ingin mengontrol kamu juga ada. Dia ingin terlihat baik di mata kamu. Tapi ingat ya, kalau misalnya dia ingin terlihat baik di mata kamu itu nggak masalah. Cuma kamu jangan cepat terlena. Dia boleh bilang kamu jangan tersinggung ya kalau misalnya tiba-tiba aku diam aja. Kamu jangan marah ya kalau misalnya tiba-tiba aku diam aja atau ngilang. Kamu nggak perlu marah, memang dia ngomong kayak gitu. Tetapi di sini kamu ajarkan dia bagaimana dia harus men-treat kamu. Kalau kamu memang nggak suka dia tiba-tiba suka ngilang, menjauh, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, lalu kembali lagi sama kamu, lalu kamu disuruh jangan marah. Itu sih namanya nggak masuk akal, dan dia artinya pengen ngontrol kamu doang. Supaya kamu tetap buka akses kapanpun dia mau datang dan pergi dalam kehidupan kamu, tanpa kamu harus menuntut dia untuk berbuat lebih. Ya, saya cuma kasih contoh, tapi bahasanya sih terserah kamu. Kalau misalnya dia bilang, kamu jangan nangis kalau suatu saat nanti aku menghilang, atau misalnya aku tiba-tiba cuek, aku tiba-tiba diam, mungkin aku sibuk kerja. Kamu jawab aja, ya nggak masalah, saya nggak bakal marah. Cuma mungkin saya nggak selamanya ada buat kamu di saat kamu balik. Saya juga punya kehidupan. Saya nggak mungkin nunggu kamu selamanya. Mudah-mudahan di saat setelah kamu ngilang seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, di saat kamu menghubungi saya kembali, saya masih di sini ada untuk kamu. Kamu ngomong gitu juga nggak masalah. Supaya dia tahu hidup kamu itu nggak cuma untuk dia, untuk menunggu dia selamanya. Ya, kasarnya seperti itu. Dan di sini, kalau dia seperti itu, misalnya kamu dalam hubungan yang masih belum jelas statusnya, kamu juga bisa minta kejelasan. Kamu juga bisa bilang, saat ini saya sedang tidak mencari hubungan yang casual, hubungan yang TTM, hanya teman, gebetan. Sebenarnya sekarang saya mencari hubungan yang komit mengarah kepada pernikahan. Kamu gak perlu takut mengatakan kejujuran itu, kalau memang hal itu yang kamu inginkan.
Ya, karena kejujuran itu artinya kamu harus siap juga dia akan merespon apa. Kalau dia merespon nggak jelas, kayak ngambang, artinya itu adalah red flags, itu adalah warning, tanda ya, yang harus kamu perhatikan. Dan kamu nggak usah maksa dia untuk komit sama kamu kalau emang dia jawabannya ngambang. Nggak usah minta kejelasan apa alasannya dia belum siap dan sebagainya. Kamu harus lebih mendengar apa tindakan dia, apa action dia. Kalau dia memang terlihat ngangak-ngungu gitu ya, atau nggak bisa jawab, atau mungkin nggak jelas, atau dia bilang, aku pengennya temen dulu ya, kita saling mengenal satu sama lain, lebih lama dulu. Oh iya, nggak masalah. Bilang aja, saya hargai keputusan kamu. Saya nggak masalah jadi teman kamu. Tapi saya nggak pernah sama teman saya itu intim atau dekat seperti orang pacaran. Saya nggak pernah sama teman saya itu saling bersentuhan. Bilang aja seperti itu. Jadi, secara tidak langsung, kamu telah memasang boundaries. Kamu telah memasang batasan kamu sampai mana. Supaya jelas ya. Lebih baik jelas sekarang ketimbang jelas nanti lebih menyakitkan. Terkadang seorang suka hidup di dalam kebohongan. Artinya terkadang kalau misalnya kamu cewek ya, terkadang jarang ada cewek yang berani mengatakan hal itu karena takut dia menjauh dari kamu nantinya. Padahal kalau dia menjauh dari kamu pun, kamu sudah terlindungi dari sakit hati yang dalam di kemudian hari. Jadi sekali lagi jangan pernah takut dengan kejujuran. Karena hanya kejujuranlah yang akan menyelamatkan hidup kamu. Jangan hidup dalam kebohongan lagi. Apalagi yang ingin dia katakan sama kamu di saat berbicara dari hati ke hati. Share your gifts, ya. Di sini yang saya rasakan sepertinya dia ingin memberi kamu sesuatu yang tulus. Bisa jadi, mudah-mudahan seperti itu dan baik kalau memang seperti itu ya. Di sini ada share your gifts, artinya dia sebenarnya ingin menyeimbangi apa yang dia inginkan dengan apa yang kamu inginkan. Karena saya merasa di sini kayak selama ini kamu sudah baik sama dia, seperti kamu sudah banyak memberi sama dia. Sekarang giliran dia ingin memberi kamu, ingin membalas kebaikan kamu yang saya lihat di sini. Apalagi yang ingin dia bicarakan dari hati ke hati dengan kamu? Wow, di sini ada say yes. Ya, setelah kamu mengikuti apa yang saya katakan tadi, dalam hal kejujuran dan juga memasang batasan, dia akan mulai berpikir, wow, aku butuh orang seperti kamu. Kamu sangat jujur. Kamu sangat strong. Kamu sangat kuat pendirian. Kamu tahu apa yang kamu inginkan. Dan aku suka itu. Kamu mencintai dia, tapi kamu juga bisa menghargai diri kamu seperti yang saya katakan tadi. Dan setelah kamu mengatakan itu, dia akan langsung ingin mencari cara bagaimana bisa memiliki kamu dan bagaimana bisa menaklukkan kamu lagi. Di sini ada say yes, artinya di sini dia sebenarnya ingin kamu itu mengikuti caranya dia. Caranya dia sudah saya bilang, dia pengennya slow. Yang terlihat di sini, di energi ini, dia pengennya slow sambil mengenal kamu. Tetapi di sini jangan lengah. Slow itu terkadang orangnya iya-iya aja. Misalnya kamu sebagai cewek diajak slow sama dia, kamu iya-iya aja, ngikutin dia nggak masalah. Tapi kamu juga harus tahu kalau slow itu ada batasannya. Batasannya slow itu seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau memang dia pengennya cuma TTM atau teman, itu artinya slow. Dan di sini kamu bilang juga nggak apa-apa kalau slow, cuma kalau saya sama teman nggak ada status atau hubungan apa-apa, saya nggak akan ada kedekatan, nggak akan ada keintiman, nggak akan ada flirting seperti itu. Saya nggak flirting sama teman, saya nggak flirting sama teman yang berbeda jenis kelamin dengan saya. Katakan seperti itu, nggak masalah.
Ya, dan kamu sekalian juga bilang apa mau kamu, seperti yang saya bilang, kalau kamu mau komitmen, kamu bilang. Dan kamu bilang juga sama dia, kalau memang kamu nggak siap untuk berkomitmen sekarang dengan aku juga nggak apa-apa. Saya hargai keputusan kamu. Dan saya mengerti kamu. Mudah-mudahan kamu selalu mendapatkan yang terbaik dengan keinginan kamu. Kalau memang kamu pengennya cuma TTM atau gebetan sama aku, kalau memang itu yang kamu cari, mungkin bukan saya yang kamu inginkan. Coba kamu katakan itu sama dia. Ya, saya yakin kalau kamu katakan itu, dia akan langsung, wow, tumben saya menemukan seseorang yang mampu jujur di sini. Dan mampu mempertahankan harga dirinya. Dia akan langsung mencari cara untuk bisa membuat kamu mengatakan yes sama dia. Artinya dia akan berusaha memikirkan cara bagaimana bisa berkomitmen dengan kamu. Wow, di sini bottom of the deck-nya ada celebrate you. Saya merasa di sini ya, ini suatu langkah yang sangat baik yang saya lihat. Saya rasa akan ada suatu hal yang menyenangkan untuk kamu terjadi ke depannya. Kamu akan men-celebrate. Alam semesta akan berpihak kepada kamu di saat kamu mampu jujur, ya. Mampu mencintai diri kamu sendiri. Karena saya tahu itu adalah suatu hal atau suatu kerja keras untuk bisa sampai ke sana. Tidak mudah untuk mengungkapkan kejujuran di saat kamu mencintai seseorang. Karena biasanya orang nggak mampu jujur, nggak mampu untuk mengikuti apa yang dia inginkan di saat perasaan cintanya yang lebih besar kepada orang itu. Yang pada akhirnya, di saat perasaan menguasai kejujuran kamu dan kamu nggak mampu jujur, kamu telah memberikan power kepada dia. Apa yang terjadi kalau kamu memberikan power? Dia mengambil power kamu, dia yang akan menjadi bos kamu, mengatur, mengontrol kamu seenaknya, dan kamu kalau mau mengikuti caranya dia dengan dikontrol dia, kamu semakin lagi diinjak. Itu yang biasanya terjadi. Ya. Jadi kamu harus stand on your power. Stand your ground. Kamu benar-benar harus mengambil alih power kamu kembali. Jika kamu pengen memenangkan dia, memenangkan hubungan ini. Kita akan lihat dari kartu tarotnya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya kepada kamu. Apa langkah dia selanjutnya kepada kamu untuk berbicara dari hati ke hati. Apa langkah dia selanjutnya kepadamu? Ada kartu King of Swords. Ya, dia akan berpikir keras. Di saat kamu nggak takut kehilangan dia, karena kamu ingin berkomitmen. Komitmen itu bukan suatu yang buruk ya. Suatu yang buruk itu justru adalah yang namanya TTM, gebetan yang nggak jelas seperti itu, yang justru yang buruk gitu. Jangan mau kamu tertarik dengan hal-hal yang low value seperti itu ya. Tunjukkan bahwa kamu high value, maka dia akan berpikir keras. Dia akan mengatur ulang strategi dia sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin strategi dia sama kamu adalah kamu kan gampang. Orangnya gampang dideketi, gampang diajak. Kamu dikasih breadcrumbs, atau breadcrumbs itu apa ya? Ini kamu dikasih sekedarnya aja kamu juga mau kok sama dia. Ternyata nggak mempan. Ya, kalau yang kamu mengikuti kata saya, dia akan berpikir ternyata nggak mempan dengan cara itu. Artinya dia harus mencari cara yang lebih baik lagi untuk mendekati kamu. Dia akan berpikir di sini. Apalagi langkah dia selanjutnya untukmu? Ada kartu Eight of Cups. Kalau yang saya lihat di sini ada dua energi ya. Saya nggak melihat di sini dia akan menjauhi kamu setelah kamu mengatakan hal itu. Kamu membalas kalau misalnya dia pengennya yang light, ringan-ringan sama kamu. Mungkin dia akan menjauh sesaat, tapi dia akan berpikir karena di sebelahnya ada King of Swords. Dia akan menjauh untuk merenungkan kembali.
Apa yang harus dia lakukan dengan kamu? Bagaimana caranya bisa bersama dengan kamu? Atau yang kedua yang saya lihat di sini, ketika kamu mengatakan hal itu, yang dimana kamu mempertahankan harga diri kamu, maka di sini yang terjadi adalah dia akan meninggalkan hidupnya dia yang lama dan berusaha memulai hidup yang baru, yaitu menuju kepada kamu. Karena selama ini gaya hidup yang dia jalani tidak memuaskan hatinya dia, ya, seperti kamu lihat di dalam kartu cangkir atau cawan ini kosong. Tidak lagi memuaskan hidupnya dia. Apa yang dia jalani selama ini tidak membuat dia bahagia. Dan di sini ada bulan. Intuisi. Dia akan mulai berjalan menuju intuisinya dia. Apalagi langkah dia selanjutnya kepadamu? Apalagi langkah dia selanjutnya kepadamu? Apalagi langkah dia selanjutnya kepadamu? Ada Two of Swords, ya. Beberapa dari dia akan diam sesaat yang saya lihat di sini ya. Lagi-lagi ada lambang bulan dan di sini bulan. Artinya, saya merasa bahwa dia akan berusaha untuk mendengarkan intuisinya dia. Dia berusaha menutup matanya dia untuk tidak melihat hal-hal yang 3D. Dia akan mulai melihat hal-hal yang 5 dimensi, artinya adalah kata hati dia yang sebenarnya. Karena di sini ya saya melihat kata hati dia sebenarnya dia mencintai kamu. Apalagi langkah dia tuh kan, The Chariot. Akhirnya dia membuat movement ya, setelah dia diam sesaat sama kamu. Akan ada suatu pergerakan. Setelah dia diam sesaat, berusaha untuk mendengarkan intuisinya dia. Dia akan bangkit kembali, mencari kamu, berusaha untuk menaklukkan kamu lagi yang saya lihat di sini. Menaklukkan kamu dengan cara yang benar. Apa langkah dia selanjutnya kepadamu? Ada Knight of Swords, ya, semuanya movement ya, The Chariot, Knight of Swords. Dia akan mencari kamu, mengejar kamu, karena dia nggak mau kehilangan kamu yang saya lihat di sini. Dia akan berjuang untuk mempertahankan kamu. Apalagi langkah selanjutnya dia kepadamu? Wow, bagus ya. Di sini ada Ten of Wands. Artinya apa? Artinya dia sudah mulai berani mengambil resiko untuk bisa bersama kamu. Dia akan mulai memegang tanggung jawab. Dia akan mulai berusaha menyenangkan hati kamu. Di sini yang saya lihat. Walaupun hal itu masih berat bagi dia. Ya, yang namanya resiko itu berat. Yang namanya cuma gini ya. Yang namanya cuma PDKT, nanyain kamu, ngobrol, apa kabar dan sebagainya. Bilang kalau misalnya kamu adalah orang yang baik, kamu adalah seorang yang spesial, aku cinta kamu, aku suka kamu, itu hal yang gampang. Coba dia dikasih bagian yang dimana harus ada tanggung jawab dalam suatu hubungan. Itu hal berat, ya. Dia tahu hal itu berat. Tapi dia akan berusaha mengambil resiko itu untuk bisa bersama kamu. Dia belajar. Dia belajar akan yang namanya sebuah tanggung jawab dalam suatu hubungan. Jika memang dia mencintai kamu. Dia tahu cinta itu ada harganya, ya. Oke, dan di sini ada kartu Queen of Swords. Saya merasa ini kamu. Di sini kamu tegas sama dia, ya. Queen of Swords dan sini ada King of Swords. Jadi saya merasa bahwa kamu itu adalah divine counterpartnya dia. Karena di sini ada sama-sama swords ya, King of Swords dan Queen of Swords.
Dia merasa kamu adalah seseorang yang bisa menyamai intelektualitasnya dia. Dan di sini kamu sudah nggak takut lagi untuk meminta suatu ketegasan. Kamu sudah ready buat cut off ya. Kamu sudah ready buat nge-cut hubungan ini kalau memang dia tetap nggak jelas sama kamu. Kamu sudah ready mendengar kejujuran, dari kamu mengungkapkan kejujuran sama dia. Kamu sudah siap mendengarkan kejujuran dan kamu sudah siap meninggalkan hubungan ini kalau memang hubungan ini tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Dan di sanalah dia merasa tidak mau kehilangan kamu. Di saat kamu bisa tegas, di saat kamu bisa mencintai diri kamu sendiri. Ya, Knight of Pentacles dan King of Wands. Ya, di saat kamu minta ketegasan, saya rasa dia akan mulai untuk merendahkan egonya dia di sini dan mulai untuk membawa sesuatu yang berharga, bernilai untuk kamu. King of Wands. Di saat kamu tegas ya, saya merasa dia semakin jatuh cinta sama kamu. Di sini ada King of Wands. Dia semakin tertarik sama kamu. Oke. Untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak air sign Gemini, Libra dan Aquarius, ada water sign Pisces, Cancer dan Scorpio. Air sign udah ya, Gemini, Libra, Aquarius. Fire sign ada Aries, Leo, Sagittarius. Earth sign juga ada Capricorn, Virgo dan Taurus. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu zodiak Cancer, sangat kuat di sini. Oke, sekarang saya akan ambil charm Sio. Siapa tahu ada Sio kamu dan dia di sini. Ada Sio babi. Ada Sio kambing. Ada Sio kuda. Ada Sio naga. Ada Sio macan. Ada Sio kerbau. Ada Sio tikus. Ada Sio ular. Ada Sio ayam. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau tanggal spesial kalian. Bisa nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan. Ada angka 6. Enam belas. Delapan belas. Ada angka 7. Sebelas. Ada angka 8. Ada angka 14. 13. Ada angka 1. Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf B, F,
ada huruf G, ada huruf I, ada huruf A, ada huruf T, ada huruf Q, Z, L. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan spesial kalian ya. Agustus, Juni, September, Januari, Juli, ada bulan Maret, ada bulan Desember, ada bulan Mei, ada bulan April. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton ya. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Minggu Kliwon. Ada Selasa Kliwon. Ada Minggu Wage. Ada Selasa Pahing. Ada Jumat Pahing. Ada Minggu Legi. Ada Jumat Pon. Ada Rabu Legi. Ada Rabu Pon. Ada Sabtu Legi. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya ya. Kalau misalnya pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Iya atau tidak? Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur, artinya jawabannya adalah iya.
Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk general reading mengenai siapa dia yang akan berbicara dari hati ke hati denganmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.